Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, warga jemaat Klasis Bojonegoro dan umat percaya pada umumnya. Selamat berjumpa kembali dengan Resapi, renungan singkat pemelihara iman bagi kita semua. Tema renungan kita saat ini adalah penderitaan dalam memenuhi panggilan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, renungan kita akan kita baca dari Yeremia 15 ayat 10 sampai 14. Tetapi saya hanya akan membacakan satu ayat saja, ayat 10, yang demikian bunyinya. Celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang mengutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Jemaat Tuhan yang terkasih, mendengar kesaksian beberapa waktu ini tentang penderitaan orang-orang beriman di YouTube channel yang terjadi pada tayangan akhir-akhir ini, banyak orang percaya terharu mengapresiasi kesaksian mereka. Mereka dibully, mereka dihina, dikafir-kafirkan, dan dikutuk akan masuk ke neraka. Betapa mereka teraniaya dan terusir dari keluarga besar mereka karena keyakinan imannya kepada Yesus Kristus dan pelayanannya kepada Tuhan. Setelah mereka meninggalkan keyakinan lamanya. Namun Bapak Ibu sekalian, mereka bergeming dengan iman percayanya. Bacaan kita pada hari ini juga berkisah tentang penderitaan Yeremia yang merasa celaka. Dilahirkan oleh ibunya dan menjadi buah bibir serta dikutuki oleh bangsanya karena pelayanannya sebagai seorang nabi yang tidak mereka kehendaki di tengah kehidupan. Sebagai seorang nabi, Bapak Ibu sekalian, ia harus taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan di dalam menyampaikan nubuatan-nubuatan yang Tuhan perintahkan. Sekalipun berita yang disampaikan itu tidak disukai oleh umatnya. Memang bukan berita baik yang mesti disampaikan kepada bangsanya pada saat itu, tetapi kabar akan kehancuran bangsa dan negeri yang ia sangat mencintainya. Itulah sebabnya Yeremia menjadi perbincangan dan perbantahan. Dan banyak orang yang menjadi marah serta mengutukinya karena nubuatannya. Bapak Ibu bayangkan, Yeremia dipanggil untuk menyampaikan berita tentang penghukuman dan pembuangan bagi bangsanya karena dosa-dosa mereka dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tentu saja mereka menjadi marah. Mereka menjadi tidak suka kepada Yeremia. Masalahnya, kenapa mereka harus dihukum? Para raja sesudah Daud, sesudah Salomo, serta bangsa Israel pada saat itu jatuh bangun ke dalam penyembahan berhala.
Mereka meninggalkan Tuhan yang telah menyelamatkan dan membuatnya menjadi umat kesayangannya, sehingga Tuhan terpaksa membuangnya. Karena tidak kunjung bertobat, tidak kunjung menyadari bahwa hidupnya telah menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan akan menghancurkannya lewat penguasa asing yang akan datang dari wilayah utara. Umat Tuhan yang terkasih di lingkungan Klasis Bojonegoro dan umat beriman pada umumnya. Sebagai komunitas beriman, kita semua telah diselamatkan dan dipeliharakan oleh Allah melalui kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Maka panggilan kita adalah bagaimana kita menyaksikan kepada umat yang lain akan pemeliharaan Tuhan yang penuh kasih tersebut di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Bagaimana kita harus mengingatkan siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tidak hidup benar di hadapan Allah, itu merupakan tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana mereka harus hidup di hadapan Allah, bagaimana mereka harus hidup di dalam koridor kasih Allah itu. Panggilan inilah terkadang membawa kita semua kepada sebuah konsekuensi penderitaan. Kadang kita dibuli, kadang kita dihina, bahkan dikafir-kafirkan saat mengalami penolakan oleh komunitas yang tidak sepaham di dalam menjalani pelayanan bagi kemuliaan Allah di tengah kehidupan. Juga di masa pandemi COVID saat ini, kita saksikan bahwa banyak orang yang sudah bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat, masih saja dibuli, masih saja dicaci maki. Namun Bapak Ibu sekalian, karena ketaatannya seperti Yeremia dibentengi oleh kuasa Tuhan yang melindungi dan mengayominya, maka kita pun akan dikuatkan, akan dipeliharakan dan dilindungi olehnya pula. Ketika kita melayani dengan benar, taat pada kehendak Tuhan, maka Ia akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Memang ada tantangan, memang ada pergumulan berat yang sering kali kita hadapi di dalam melayani Tuhan. Tetapi biarlah kiranya firman Tuhan saat ini menjadi kekuatan di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, aneka tantangan pelayanan kita. Pelayanan kita semua di tengah-tengah kehidupan yang kita jumpai di seantero pelayanan kita. Oleh karena itu, setialah kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberi kuat, Tuhan melindungi yang setia pada panggilannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam melayani-Mu Tuhan, kadang-kadang kami berhadapan dengan aneka tantangan,
dan pergumulan yang menyebabkan umat-Mu menderita karena ditolak, dibuli, dan difitnah karena iman percayanya kepadamu, dan karena pelayanan-pelayanan yang dilakukan bagi kemuliaan Tuhan. Kuatkanlah mereka dan kuatkanlah kami ya Tuhan, di dalam melayani-Mu dengan segenap hati. Peliharakanlah kami semua yang setia berpegang pada firman-Mu dan berusaha untuk melakukannya. Juga di masa yang sukar pada masa pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.